percaya Tuhan, bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami Tuhan. Di balik setiap peristiwa yang kami alami, kami percaya waktu Tuhan yang terbaik, yang terindah dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan, semuanya untuk kebaikan kami umat-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Ku percaya kuasa-Mu. Mari sambil bangkit berdiri katakan, waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya bahwa waktu-Mu pasti yang terbaik. Karena sesungguhnya Engkau adalah Allah yang sempurna. Sehingga pemikiran-Mu sempurna. Jalan-jalan-Mu sempurna. Rancangan-Mu sempurna. Segala sesuatu yang keluar dari Engkau itu adalah sempurna. Sehingga kami tahu, apapun yang Engkau putuskan terjadi dalam kehidupan kami, itu pasti yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kiranya saat ini Tuhan juga terus berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan terus berkata-kata kepada kami.
Biar kiranya rancangan-Mu yang sempurna itu terus terjadi di dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang berkata-kata, Engkau sendiri yang menerjemahkan, Engkau sendiri yang menjamah setiap hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bukan saja pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang sampai melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan jam ini hanya di dalam tangan dan kuat kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sempurna. Amin. Sehingga semua jalan-jalannya itu pasti sempurna. Apapun yang diperbuat oleh Tuhan itu pasti sempurna. Pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini itu begitu sempurna sehingga kalau kita melihat ekosistem daripada dunia ini itu begitu rapih tertata. Tidak ada yang kurang sama sekali. Waktu Tuhan menciptakan galaksi ini, Tuhan menata sedemikian rupa sehingga tidak ada planet dengan planet itu bertabrakan. Bumi kita nggak terlalu dekat, juga nggak terlalu jauh dari matahari. Semua ditata dengan sempurna oleh Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang sempurna. Bahkan pada waktu Dia menciptakan kita, kalau kita sama membuka di dalam Kejadian 1 ayat 26, PowerPoint-nya bisa ditayangkan ya. Kejadian 1 ayat 26 mengatakan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan serupa dan segambar. Nah, karena Tuhan yang kita sembah, esensinya, hakikinya adalah sempurna. Sehingga waktu Dia meng-create manusia, kesempurnaan itu ada di dalam diri manusia. Ada di situ. Nah, tetapi kemudian kita tahu satu kali manusia jatuh di dalam dosa. Dan waktu manusia jatuh di dalam dosa, kesempurnaan ini hilang. Kemuliaan Allah hilang. Segala sesuatunya hilang di dalam kehidupan kita dibandingkan dengan pada waktu pertama Tuhan menciptakan manusia. Bisa lanjut PowerPoint-nya. Nah, kemudian kita tahu apa yang terjadi. Yang terjadi adalah kemudian Tuhan datang ke dunia ini dan Tuhan mati. Tuhan punya rancangan dan rancangannya Tuhan datang. Kemudian Tuhan mati di kayu salib agar supaya kita ini kembali disempurnakan oleh Tuhan. Kita kembali menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Kemudian Roh Kudus diberikan kepada kita untuk membawa kita kepada seluruh jalan kebenaran. Tuhan saat ini sedang dan terus bekerja di dalam kehidupan kita untuk membawa kita kembali kepada seperti Tuhan menciptakan manusia pada awalnya. Kita kembali kepada semula, yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan. Kesempurnaan itu dikembalikan lagi di dalam diri kita. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-48 terus. Kita akan lihat di situ, karena itu haruslah kamu sempurna, 48 bukan 8 ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuhan mengatakan ayo sempurna. Ini berbicara, Yesus ngomong begini pada waktu ada khotbah di bukit. Yesus sendiri yang berbicara dan Yesus mengatakan yuk mari kita sempurna. Haruslah kamu semua ini sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna.
Ini adalah permintaan, ini adalah kerinduan yang Tuhan minta dari kehidupan kita. Dan waktu kita mau melakukan ini, Tuhan sudah memberikan fasilitasnya buat kita. Yaitu apa? Tuhan sudah mati di kayu salib, Tuhan sudah membenarkan kita, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, Tuhan memimpin kita, dan seterusnya. Ini membuat kita sebetulnya seluruh fasilitas yang kita butuhkan untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, itu ada di depan mata. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan. Nah, itu berarti Tuhan mau kesempurnaan itu sekali lagi menjadi bagian, menjadi milik kehidupan kita. Siapa yang gak mau sempurna? Semua manusia mau sempurna. Tapi kita melihat akan ada perbedaan yang begitu besar antara kesempurnaan yang dikejar oleh dunia dengan kesempurnaan yang dikejar oleh orang-orang percaya. Kalau kita lanjut, kalau kita tahu orang-orang dunia itu, dia mau sempurna karena apa? Dia mau bersaing dengan yang lain. Dia gak mau dikalahin dengan orang lain. Dia mau kesempurnaan itu untuk menjadi satu kesombongan di dalam dirinya. Semua mau jadi yang nomor satu, gak mau yang KW. Semua mau nomor satu. Tetapi tujuan daripada orang-orang dunia untuk dia mengejar kesempurnaan ini. Tujuannya yaitu cuma ini. Supaya dia tidak dikalahkan oleh orang lain. Supaya dia yang bisa menyombongkan diri. Lihat nih, aku yang paling hebat. Tujuan kesempurnaan itu tidak lain hanyalah untuk supaya bersaing dengan yang lain. Makanya kalau di dalam dunia untuk menjadi yang nomor satu selalu apa? Sikut kiri, sikut kanan. Jatuhin kiri, jatuhin kanan. Jelekin kiri, jelekin kanan. Kita lihatlah. Di dalam satu pemilihan apapun. Mau pemilihan presiden, mau pemilihan DPR, mau pemilihan ketua RT, mau pemilihan apa aja. Itu biasanya mereka mau yang terdepan, tetapi cara-cara yang mereka lakukan adalah cara-cara yang tidak baik. Karena tujuan mereka adalah seperti ini. Nah, tetapi bagaimana pandangan Alkitab? Lanjut, pandangan Alkitab bahwa Alkitab menuntut kita untuk menjadi sempurna. Kesempurnaan yang Tuhan mau itu ada pada kita. Tidak lain karena, yuk kita baca di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi semua yang diciptakan oleh Tuhan itu semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesempurnaan yang Tuhan minta tidak lain tujuannya cuma satu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kita yang dipermuliakan. Nama Tuhan, agendanya adalah Tuhan dan agendanya bukan kita. Beda dengan orang dunia. Orang dunia agendanya adalah saya. Tapi kalau di dalam pandangan Alkitab, kita mengejar kesempurnaan itu. Mengejar yang terbaik itu. Semata-mata bukan untuk saya, tetapi semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi bicara kesempurnaan, pada waktu Tuhan menuntut kita, ini kita harus paham ya, bahwa bukan cuma berbicara soal pelayanan. Bukan cuma sesuatu yang bersifat kayaknya gerejawi. Kalau gerejawi maka Tuhan tuntut begini. Bahkan Tuhan katakan, you mau makan, you mau minum, you mau lakukan apapun, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya punya pergumulan pada waktu di Sati,
Karena waktu itu Pak Gatut itu belum rektor sih, waktu itu Pak Gatut masih pembantu rektor 1, anak-anak masih kecil-kecil begitu. Setiap hari Kamis sore selalu ada ibadah. Tiap kali ada ibadah kami bawa anak-anak karena nggak mungkin kami tinggal di rumah, kami nggak ada pembantu, anak-anak masih kecil-kecil nggak mungkin ditinggal. Jadi saya bawa supaya saya bisa ikut ibadah, maka anak-anak saya bawa. Tapi kita tahu namanya anak-anak. Betah apa enggak suruh duduk seperti kita diem ngedengerin materi-materi, bukan cuma materi-materi yang seperti begini, tapi materinya anak-anak sekolah Alkitab. Yang Yunani keluar, yang Ibrani keluar, yang ininya apa latar belakang keluar semua. Dan anak suruh duduk ngedengerin, pasti gak akan betah. Pantat rasanya sudah panas kalau suruh begitu. Mulai umek nih. Kalau udah bagaimana udah umek, mah ini. Ada aja yang diiniin. Minta inilah, minta itulah, mau apa. Dan bawaannya sebentar udah mau keluar aja dari ruangan dan mau main. Mau teriak-teriak, mau lari-lari. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah diem. Kamu gak boleh begitu. Kalau kamu rame, nanti papa malu. Itu yang saya bilang dulu. Orang-orang nanti ngomong apa? Anaknya pendeta kok begitu, pecicilan. Orang-orang nanti ngomong apa? Anaknya pendeta kok ibadah kok kayak begitu. Kok anaknya pendeta gak bisa dibilangin. Lah wong pendeta kok gak bisa bilangin anaknya. Pikiran saya cuma begitu sehingga saya minta supaya anak saya duduk dengan tenang. Seperti orang dewasa. Ya kira-kira waktu itu mungkin umur masih sekitar 3 tahun begitu. 4 tahun. Sampai saya akhirnya ngobrol dengan seorang misionari. Dan waktu saya bicara dengan seorang misionari, dia katakan ya ngobrol-ngobrol begitu saya seperti agak frustrasi. Duh saya bingung nih ngurusin anak-anak bagaimana ya kayak begini. Terus dia bilang, Esther, coba saya mau dengar kamu kalau ngomong sama anak bagaimana? Terus dia tanya, kalau makan, misal kalau suruh makan kamu ngomong apa? Ya saya jujur ya, saya bilang ayo makan yang banyak biar nanti sehat, kamu pinter, kalau kamu pinter nanti kamu bisa juara 1, kalau juara 1 nanti kamu bisa kerja di tempat yang enak, kamu hidupnya enak. Itu yang saya bilang. Dia senyum, terus dia tanya lagi. Kalau dia belajar kamu ngomongnya apa? Kalau dia suruh ibadah kamu ngomongnya apa? Kalau gini kamu ngomongnya apa? Saya omong jujur apa adanya tanpa saya tutup-tutupin. Dan setelah saya ngomong, dia ngomong itu persoalannya. Kaget saya. Loh saya salah apa? Rasanya apa yang saya katakan Gak ada salahnya. Dan itu yang saya dapat dari orang tua saya. Dia bilang, Esther ayo buka 1 Korintus 10 ayat 31. Saya ingat betul. Saya akhirnya buka itu. Pada waktu buka dia ngomong, jika engkau minum, jika engkau makan, jika engkau melakukan apapun, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Esther, kamu mesti bilang sama anak kamu, kalau anak kamu di ibadah duduk bukan untuk nama baik papa. Bukan untuk nama baik Gatut Budiono. Dia makan bukan untuk supaya dia nanti jadi orang yang bisa kerja, pinter dan sebagainya. Bukan. Kamu harus kembali kepada Alkitab. Kalau kamu terus itu dikembalikan kepada manusia. Manusianya siapa? Gatut. Manusianya siapa? Mama. Manusianya siapa? Dirinya sendiri. Manusianya siapa? Nama instansi. Manusia. Kalau kamu kembalikan terus kepada yang begitu, satu kali mereka kecewa dengan kamu, habis kamu. Tapi Tuhan gak pernah kecewakan kita. Itu sebabnya kamu kembalikan kepada Tuhan. Apapun kalau makan. Ayo sejak itu saya selalu bilang. Ayo makan. Tuhan lo sudah kasih kita
tubuh. Dirawat nih tubuh Tuhan. Nanti kalau tubuhnya jelek orang akan bilang, kok Tuhan kasih tubuh yang jelek? Gak memuliakan Tuhan loh. Kalau kamu sakit, nanti kalau kamu sakit akhirnya apa? Kamu gak bisa belajar. Waktu gak bisa belajar nilai kamu jelek. Kalau nilai kamu jelek, siapa yang bilang? Katanya Tuhan hebat. Tapi kok dia gak bisa buat apa-apa, buat orang percaya. Siapa yang jelek namanya? Tuhan loh yang jelek. Sejak itu saya mulai memasukkan segala sesuatu. Ini untuk kemuliaan Tuhan, ini untuk kemuliaan Tuhan, ini untuk kemuliaan Tuhan, ini untuk kemuliaan Tuhan. Yuk sekarang kita tahu bahwa mari Tuhan katakan, hendaklah engkau sempurna sama seperti di dalam apapun yang kita lakukan. Mari kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Makan untuk kemuliaan nama Tuhan. Minum untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lakukan apapun, bekerja di dunia sekuler untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita melakukan ibadah, pelayanan di sini, itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua dikaitkan dengan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tidak ada agenda yang lain selain kemuliaan nama Tuhan. Kalau sudah begitu, sekarang gimana supaya kualitas daripada apa yang kita lakukan itu kualitas yang memuliakan nama Tuhan. Ya, kita belajar. Lanjut. Gimana sih caranya kerja itu menjadi unggul atau menjadi sempurna untuk kemuliaan nama Tuhan? Yang pertama, kalau kita kerja, lakukan segala sesuatu, kita mesti kerja keras. Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Apa aja yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan? Kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau pergi. Kita gak pernah tahu umur kita berapa banyak. Apa Tuhan kasih kita umur gocap, apa Tuhan kasih kita umur 30, apa Tuhan kasih umur kita 100, kita gak tahu. Tetapi kalau hari ini Tuhan kasih kita kesempatan hidup, itu berarti, kasih kita nafas, itu berarti Tuhan memberikan kepada kita kesempatan hidup. Nah jangan sia-siakan itu. Apa yang tanganmu jumpai untuk lakukan, lakukan dengan sekuat tenaga, jangan separuh hati. Ada orang suruh nyapu, ya nyapu tangan yang kanan. Tapi yang kiri megang HP, nonton, gak mau dilepas tontonan itu loh. Sambil megang HP, sambil nyapu. Gak tahu tuh di situ ada kotoran apa enggak. Ya pokoknya nyapu, ditanya nyapu, iya nyapu. Tapi matanya bukan ke sini, bukan ke lantai, matanya ke HP. Saya ingat pada waktu itu anak-anak Sati setiap hari, waktu dulu sih memang Senin, sekarang hari Kamis kalau kerja bakti. Nah rumah saya tuh pinggirannya tuh semua itu jendela-jendela, sehingga saya bisa ngelihat kemana. Sampai ke ujung, sampai ke satpam saya bisa lihat, sampai ke ruang makan saya bisa lihat karena ruangannya seperti begitu ya. Dari luar untuk lihat ke dalam sulit, tetapi saya ngelihat keluar itu jelas banget. Kerja bakti. Pegang arit, betul pegang arit. Ya, semua mahasiswa Sati itu pegang arit. Pegang arit, di depannya ada rumput, ya. Tangan yang kanan pegang arit, tangan yang kiri pegang contekan Yunani kah, Ibrani kah, apakah saya tidak tahu. Tapi pokoknya itu ringkasan pelajaran saya tahu karena itu kertas putih kemudian ada tulisannya. Sambil baca dipotong. Apakah itu rumput kebabat sampai Tuhan datang tuh rumput gak kepotong? Lah ya apa lah wong motong tangan yang satu ngelihat megang kertas, mata lihat kertas, arit yang kerja tanpa mata. Dan gak sekuat tenaga, diayun aja begini. Lah ayun kayak begini, lah sampai kapan itu kepotong? Yang namanya rumput mesti dibabat. Dikasih 2 tangan, si tok megang rumput diset,
Yang ini babat set, cepat kalau kayak begitu. Enggak. Ini loh, kerjanya enggak kerja keras. Nah kalau kerja, kualitas kerjanya enggak kerja keras, apa memuliakan nama Tuhan? Saya dulu kadang-kadang pada waktu saya membutuhkan karyawan, jujur ya, agak males untuk terima anak Tuhan. Karena kalau terima anak Tuhan tuh buah si malakama. Buah si malakamanya karena apa? Nanti kalau diomongin, kamu kok begitu kerjanya? Ntar diomongin, kok orang percaya omongannya begitu, nggak ada kasih. Salah. Tapi ntar kalau ada KKR nih ya, KKR ngomong, Bu, saya boleh izin Bu ya, soalnya saya mau ikut KKR. Loh ya apa coba? Dikasih kerjaannya gak beres, enggak dikasih, ntar diomongin, pasti bukan orang percaya. Orang ini mau ikut KKR loh, ini bicara rohani loh. Masa orang sedang mau ikut KKR enggak diizinkan? Lah tapi kualitas kerjanya tuh udah tahu kalau mau ikut KKR mestinya sebelumnya kan itu KKR enggak dadakan. Udah ngerti berapa hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, kalau sudah begitu kerja lembur dong, kerja lebih cepat dong. Supaya pada waktu KKR nanti Bu saya sudah selesaikan semua, sudah tidak ada lagi yang saya kerjakan, saya nggak punya utang, saya izin ya Bu untuk berangkat KKR. Nah kan enak, kerjaan yo enggak, tapi izin. Ini yang bikin aduh gimana nama Tuhan mau dipermuliakan. Saya berharap kita orang-orang percaya, jangan sampai nama Tuhan tidak dipermuliakan karena kita tidak kerja keras. Kerja keras pet cepet gitu ya. Kalau dikerjain tuh set. Maka semua kadang tuh nyapu tuh apa ijuknya tuh cuman ujungnya doang asal nempel. Dipikirnya tuh apa namanya lantai tuh touchscreen kali ya. Jadi disenggol dikit aja kayak udah keangkat gitu. Debunya udah keangkat gitu. Set. Ya nggak bisa. Ya set gitu loh. Jangan aduh nyuci piring. Asal ya. Aja. Kalau dipegang tuh ya masih ada gerenjel bekas nasi, bekas apa. Pikirnya semua touchscreen, set gitu udah beres ya. Cuma dielus aja udah selesai. Ayolah kita kalau Tuhan katakan apa yang tanganmu jumpai untuk engkau lakukan, lakukanlah dengan apa? Sekuat tenaga. Amin. Yang kedua, kalau cuma kerja keras itu nilainya cuma C. Ya, cuma C nilainya. Ya, enggak terlalu bagus lah. Kita masih masuk tahap yang kedua, yaitu kerja cerdas. Saya selalu bilang sama anak-anak Sati, kalau kerja jangan cuma pakai otot. Kalau kerja pakai otak. Karena kalau kita cuma kerja pakai otot, nanti pekerjaan kita terlalu melelahkan. Dan gak akan selesai. Oleh sebab itu pakai otak, pakai kecerdasan kita. Kalau kita membaca di dalam Amsal 24 ayat yang ke-6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Pakai perencanaan ya. Pakai otak, itu sebabnya kita sekarang punya forklift ya. Kalau mau ngangkat apa-apa, bayangin kalau suruh diangkat ya apa. Dengan adanya forklift set ya. Kalau kita tahu gampang sekali. Koper dioyong-oyong. Saya Tuhan, manusia dengan kecerdasannya bikin roda sehingga karet dikelunyur gitu ya. Wes bisa di ini. Pakai ini. Meja-meja di tempat saya itu biasanya saya kalau ada apa ya, botol-botol bekas air mineral itu saya gunting separoh. Separohnya saya pakai untuk saya selongsongin ke meja-meja. Kalau meja kan cukup berat. Jadi saya selongsongin supaya apa? Kalau saya mau pindah-pindah itu tinggal set gitu aja, tinggal maklunyur gitu. Karena apa? Sudah ada ininya. Yuk mari kita mau kerja dengan kecerdasan kita. Supaya apa?
supaya hasilnya jadi cepat. Jangan sampai, ayo mari kita persekutuan. Aduh, kerjaanku belum selesai. Ya memang belum selesai, karena apa? Karena kita cuma pakai otot. Ayo ini, aduh gak bisa, ototku rasanya semuanya gak bisa digerakin. Karena aku baru kerja bakti. Iya jelas, karena kamu pakai tenaga kamu cuma pakai tenaga saja, gak pakai otak. Mari kita belajar untuk melakukan segala sesuatu, baik itu dengan otot maupun dengan otak, sehingga kita masih bisa save, masih bisa hemat tenaga, masih bisa hemat waktu untuk bisa melakukan pekerjaan yang lain. Amin. Ya, yang ketiga, kalau cuma cerdas itu B nilainya ya. B belum A. Yuk kita mau mencapai sekarang yang A. Mesti pakai kerja ikhlas. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Efesus 6 ayat 5 dan sampai 7 mengatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Yang ketiga, kita mesti pakai hati. Kerja kalau nggak pakai hati, hasilnya nggak akan baik. Orang kalau kerja pakai hati itu semangat. Makanya kalau kita tahu ada lagu dangdut mengatakan apa? Gunung pun akan kudaki, lautan kan ku seberangi. Itu yang dinyanyiin orang lagi ngapain tuh? Jatuh cinta. Jatuh cinta. Berjuta rasanya, betul ya? Berjuta rasanya sampai gunung pun akan kudaki, lautan kan ku seberangi. Nggak capek mas, naik gunung, nyebrang laut. Itu seakan-akan bisa dilakukan karena apa? Karena dia punya hati. Kalau punya hati ada semangat, kerjaannya enak. Suruh nyapu ruangan segini, gak ada artinya. Kalau pakai hati, sebentar aja kerja sambil nyanyi, hati yang gembira, nyanyi, Tuhan baik, sungai sukacitaku dan sebagainya. Begitu ini, loh kok wis mari? Loh kok sudah selesai? Orang kerja kalau dengan hati itu pada akhirnya keras iya, cerdas iya, hati iya, maka hasilnya akan lanjut. Hasilnya pasti akan tuntas dan berkualitas. Nah yang begini nama Tuhan dipermuliakan. Saya tidak tahu Bapak Ibu semua saat ini apa yang aktivitas lakukan. Apapun, apakah kita bekerja di satu perusahaan. Apakah kita bekerja di satu instansi, apakah kita sekolah. Apapun yang kita lakukan, mari kita mau kerja keras, kita mau kerja cerdas, dan kita mau kerja ikhlas. Maka hasilnya itu pasti akan tuntas dan berkualitas sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jangan sampai karena kita menjadi sandungan buat nama Tuhan. Jangan sampai ada orang mengatakan, orang Kristen kok gitu ya. Anak Tuhan kok gitu ya. Saya tahu tuh itu gerejanya di GBI Hope tuh. Orang-orang GBI Hope gak kualitas. Jangan sampai begitu. Kita lakukan apa saja. Ya, kita lakukan apa saja. Yuk kita lakukan dengan 3 hal ini. Maka hasilnya pasti akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Aristoteles mengatakan demikian. Bahwa apa yang sering kamu lakukan, ya, yang sering nih kamu lakukan, ya itulah kamu. Kalau kita sering orang lihat kita bentar-bentar olahraga, orang akan ngomong apa? Oh, dia pasti olahragawan. Kalau orang lihat kita bentar-bentar
kita nyanyi, bentar-bentar kita nyanyi, bentar-bentar kita nyanyi. Oh, ini pasti penyanyi nih. Ya. Saya dilihat bentar-bentar khotbah, bentar-bentar khotbah, bentar-bentar khotbah. Orang lihat, oh ya nih Bu Esther pengkhotbah. Apa yang sering kita lakukan itulah kita. Sehingga yang namanya kerja unggul itu bukan untuk sekali dua kali aja. Karena kalau cuma sekali dua kali itu berarti kita masih on off, on off, on off. Nah Tuhan bilang kalau kita on off berarti kita suam-suam kuku. Berarti belum seperti itu, belum menjadi serupa dan segambar dengan Bapa di surga. Jadi ini mesti menjadi satu kebiasaan. Saya di mana aja nggak bisa nggak kerja, pasti kerja. Karena apa? Kebiasaan. Sejak kecil saya sudah kebiasaan untuk lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan. Sehingga saya juga bingung kalau ada orang yang cuma hidupnya tuh senang cuma duduk aja. Enggak, rasanya tangannya berat melakukan sesuatu. Bingung saya. Saya sementara mama saya tuh sampai sudah umur anak-anak cukup sudah bilang, "Mah sudah. Mama enggak usah ngapa-ngapain. Aku kalau diem badanku malah sakit." Kerja. Mama masih apa? Buka toko padahal kalau dipikir-pikir toko itu juga akhirnya apa? Cuma diambilin mama, nanti ada orang apa dikasih. Ada anak kecil lewat sini. Emak mau kasih ini, dikasih. Ini dari emak ya. Barang dagangannya ya habis. Nanti dijoi meneh. Ya tapi pokoknya yang penting ada aktivitas. Karena kalau enggak kerja, nah kebiasaan. Yuk mari kita jadi orang-orang yang kerja sempurna itu menjadi kebiasaan kita. Yang kalau saya heran kalau ada orang suruh bersihin, ya nyapu aja. Yo gak dilap yang di atas gak dilap. Saya kadang-kadang tuh sama mahasiswa Sati sering tak dulit tuh ya. Kak Nako apa-apa tak giniin, tak templek no sini. Ini buat bedak kamu ya. Ya mbok, kerja tuh sing tuntas, kerja tuh udah disapu, ini udah dilap. Belum. Saya tahu kalau sudah begitu berarti ini orang kerjanya enggak kerja keras. Enggak kerja pakai otak. Kalau pakai otak mestinya, kalau aku bersihin sini yang atas gimana? Debunya kan turun lagi. Berarti dia enggak pakai otak tuh. Lah kalau dia cuek aja berarti dia enggak pakai hati. Sudah jelas lah hasilnya itu seperti apa. Yuk mari kita jadi orang-orang yang kesempurnaan kerja tuntas, kerja kualitas itu menjadi kebiasaan kita. Kerja apa? Makan ya kualitas, kualitas, tuntas semua sehingga apa? Nama Tuhan bisa dipermuliakan. Amin. Nah, yuk kita belajar satu hal lagi, lanjut kalau kita lihat ya. Nah, apa sih hal yang memotivasi kita untuk kita pada akhirnya kerja unggul, kerja sempurna? Ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Tuhan sudah mati di kayu salib buat kita. Untuk mengembalikan supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan lagi. Tidak lagi ada cacat lagi di kita. Dosa tidak ada lagi. Kemuliaan Allah dikembalikan lagi kepada kita. Sehingga apa? Kita ingat ini yang Tuhan sudah kerjakan dan ini mahalnya luar biasa. Jangan disia-siakan. Yang kedua, siapa kita? Kita ini orang yang sudah ditebus. Kita ini punya semua potensi untuk menjadi serupa dengan Dia. Karena Dia sudah mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Makanya apa? Jangan kita, saya terus terang kadang-kadang suka pakai ilustrasi. Saya punya HP cukup canggih. Tapi yang saya pakai itu cuma apa? WA, SMS, telepon. Wes itu ya. WA, SMS, telepon. Terus sampai anak saya bilang, kalau kadang-kadang saya mau bikin jadwal khotbah tuh loh. Saya bingung nyari kertas. Kertas gini, tulis, "Ma, kenapa mesti pakai begini? Ini kan ada kalender planner di sini." Opo kalender planner tuh gimana caranya? "Ma, tulisan di sini, Ma. Ini bisa diajarin ini gini." Oh iya, sekarang wis nggak usah pakai kertas, pakai ini. Mau ngerjain apa-apa, saya kalau mau bikin khotbah ambil kertas sak tumpuk gini, tulis. Waduh, kok kurang ini ya. Oh oke, ganti lagi. Ini tuh, "Ma, lah wong ono ini."
pakai HP itu mah ini. Aduh susah, soalnya mama mau kan itu waktu yang baca tuh cuman bagian ini. Lah mama itu ono pen mah, di garis di stabilo. Iso ini di stabilo, yo iso mah. Kita punya segudang potensi untuk kita bisa menjadi sempurna di dalam apa yang kita kerjakan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah kerjakan ya. Dan ingat upah yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Kalau kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bos lihat, bos gak lihat. Karena kita lakukan seperti untuk Tuhan, Tuhan katakan kita menerima balasannya. Dulu orang kalau kerja tuh mesti, kalau ada bos baru sibuknya setengah mati. Kalau gak ada bos, haleluya puji Tuhan. Sekarang memang orang lebih takut karena ada CCTV. Tapi kita tahu bos kita itu Tuhan. Tuhan yang omnipresence, Tuhan yang ada di segala tempat. Amin. Kolose 3 ayat 24 mengatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Waktu kita menjadikan Tuhan itu pimpinan kita, bos kita. Bos segala bos. Maka Tuhan sediakan upah buat kita. Amin. Kalau kita melakukan segala sesuatu hanya untuk manusia, ya sudah upah manusia yang kita dapat. Tapi kalau kita melakukan itu seperti untuk Tuhan, maka selain upah manusia kita dapat, Tuhan juga akan memberikan upah bonus di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan tundukkan kepala bersama-sama. Firman Tuhan sudah selesai beritakan, inilah kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Semata-mata hanya untuk satu hal, nama Tuhan dipermuliakan. Dan untuk itulah kita diciptakan. Untuk itulah kita masih diberikan nafas kehidupan saat ini. Semata-mata karena nama Tuhan biar dipermuliakan. Biarlah apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami serahkan hidup kami. Menolong kami, mengingatkan kami. Menegur kami Tuhan. Agar supaya kami di dalam melakukan segala sesuatu bukan karena manusia. Tapi kami melakukan segala sesuatu karena Engkau Tuhan. Engkaulah pimpinan kami. Karena Engkau pimpinan kami. Maka kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan buat kami akan kami pakai untuk kerja keras. Pikiran otak yang Tuhan berikan buat kami akan kami pakai untuk kami merancangkan sesuatu sehingga berjalan lebih baik lagi. Dan karena Engkau sudah mati di kayu salib buat kami, Engkau mengangkat kami, itulah yang membuat hati kami ingin terus melakukan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk upah yang Tuhan sediakan buat kami. Yang ngengat dan karat tidak akan pernah merusakkannya. Upah yang terus ada sampai pada kekekalan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Shalom, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Esther. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Kami akan membacakan pengumuman ibadah. Yang pertama, bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka di
diharapkan untuk mendaftar lebih dahulu melalui grup WA. Bagi yang tidak hadir ibadah tatap muka pagi ini, bisa mengikuti ibadah melalui YouTube sekitar jam 2 siang. Untuk linknya diinformasikan melalui grup WA gereja ini. Dan diimbau untuk membangun misbah doa setiap jam 8 malam seperti yang sudah diumumkan di grup WA. Ajak anggota keluarga untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan doa malam pada hari Rabu pukul 7 malam akan diadakan. Mohon hadir 15 menit sebelumnya untuk protokol COVID. Kami mau berdoa buat persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat, keuangan yang Kau percayakan pada setiap kami. Ajar kami bijaksana Tuhan, mengelola segala berkat itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan menabur berkat itu Tuhan dengan hati yang sukacita untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan sambil kita memberikan persembahan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Sekali lagi katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang masih Engkau beri. Hingga kami boleh beribadah, berhimpun di tempat ini, bersekutu, memuji, meninggikan nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih boleh memberkati hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, apa yang boleh kami terima dan boleh kami dengar. Biarlah semua ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat tuntunan-Mu, terima kasih buat teguran-Mu, terima kasih buat kekuatan-Mu. Makasih Roh Kudus, Engkau yang memberi setiap kami kemampuan untuk menghidupi firman-Mu dengan hati yang benar. Makasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Esther, Bapa, berkati beliau, berkati pelayanannya, berkati kehidupannya Tuhan. Kami minta Tuhan karya-Mu, kami minta Tuhan tanda-tanda ajaib senantiasa menyertai hidupnya Tuhan. Jadi berkat, menjadi saluran kasih untuk Tuhan. Dan nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan di dalam segenap hidupnya. Berkati suaminya, Pak Gatut, serta anak-anaknya dengan damai sukacita yang daripada Tuhan. Kami minta berkat yang sama untuk gembala kami Pak Hari. Tuhan pakai beliau, hati hamba, hati Bapa melekat di dalam hidupnya. Dengan kesabaran yang penuh memimpin setiap kami umat-Mu di tempat ini. Seluruh pelayan-Mu Tuhan menjadi pribadi yang seperti Engkau mau Tuhan Yesus. Berkati istri dan anak-anak beliau Tuhan. Berkat yang sama dicurahkan untuk segenap umat-Mu GBI Hope. Seluruh pengerja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Jadikan kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu di akhir zaman ini yang militan Tuhan. Melakukan amanat agung-Mu, pergi, memuridkan dan menghasilkan buah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus senantiasa berkarya di dalam hidup dan hati kami, memimpin setiap kami Tuhan, berjalan bersama-Mu
berjalan bersamamu di atas firman-Mu Tuhan Yesus. Sampai berjumpa kembali dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Indonesia perlu jamahan-Mu, lawatan-Mu, kasih-Mu nyata atas Indonesia. Terima kasih buat rencana-Mu yang indah buat Indonesia. Hujan pertobatan, keselamatan terjadi atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk presiden kami, pemimpin yang tertinggi, beserta seluruh jajarannya Tuhan. Dari yang bawah, dari atas sampai bawah Tuhan. Kami minta kebijaksanaan, hikmat ilahi turun atas mereka semua. Bekerja dengan sekuat tenaga Tuhan, dengan kejujuran, memutuskan dengan sebijaksana mungkin, dengan benar dan tepat Tuhan, agar semuanya kebijaksanaan yang diambilnya boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Sama-sama kita katakan amin. Mohon perhatian sebentar Bapak Ibu yang terkasih. Kita mulai minggu depan akan menggunakan pintu masuk yang